Komandan apel menyiapkan barisan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Pembina apel. Semangat. Gerak. 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 Laporan komandan. Lapor. Apel Senin, tanggal 25 Oktober tahun 2021. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5 Citra Manusia Perhubungan. Citra Manusia Perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5.
Pembacaan Panca Prasetya Kop Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat Pembina Apel, pasukan diistirahatkan. Kalian seluruhnya istirahat bal. Gerak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas ini di sini. Yang saya hormati Kepala TOKPD UPB Uteblian Sintang serta rekan-rekan sekalian peserta apel pagi yang berbahagia. Izin atas nama pimpinan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini dan untuk kita laksanakan bersama. Dengan tidak bosan-bosannya, kami para pimpinan mengucapkan terima kasih dan tetap melaksanakan aktivitas yang baik. Ucapan terima kasih kami tersebut kami sampaikan buat rekan-rekan sekalian yang telah melaksanakan aktivitasnya dengan baik, menjaga kenyamanan, menjaga kebersihan, serta selalu standby di tempat masing-masing. Aktivitas seperti ini mohon untuk selalu kita jaga dan selalu kita bina. Kendatipun penerbangan kita sampai sejauh ini masih belum ada penerbangan. Namun bukan berarti bahwa kita tidak melaksanakan aktivitas kita atau tidak masuk kerja. Karena sampai sejauh ini pula kita tidak ada instruksi untuk bekerja di rumah selain di kantor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami melihat bahwa untuk rekan-rekan ketahui bahwa setiap aktivitas kita di kantor ini, khususnya di bandar udara, untuk pas, mohon setiap masuk kerja itu dipakai. Ya, saya perhatikan ada banyak yang tidak memakai pas. Jadi rekan-rekan semua tolong untuk berikutnya, karena itu merupakan salah satu aturan yang harus kita patuhi. Kita masuk kantor di sini. Ya, itu. Begitu juga buat rekan-rekan yang nanti jaga di pintu depan, pos depan. Bapak-bapak yang bekerja atau ada aktivitas melalui bandar udara tetap diperiksa. Dan kemungkinan kawan-kawan yang bekerja semestinya dipakaikan pas, atau kawan orang-orang yang bekerja di bandara dipakaikan pas. Kalau mereka lapor ke tempat kita untuk bekerja, semestinya dikasih pas. Jadi nanti APSEC di lapangan wajib mengontrol apakah mereka memakai pas atau tidak. Memang kita tahu mereka keseharian mungkin di situ atau kita sudah kenal. Tetapi bukan di situ letak persoalannya. Akan tetapi bagaimana kita menerapkan betul atau tidak aturan yang kita terapkan di sini. Itu yang maksudnya seperti itu. Nanti kita hanya ol-olan saja atau bohong-bohongan saja aturan kita sebut, tetapi kita tidak pernah menerapkan. Kita belajar untuk disiplin. Bukan istilahnya kita belajar untuk gagah-gagahan, tetapi untuk disiplin. Barang itu diciptakan, aturan itu diciptakan, ya sebetulnya bukan untuk dilanggar ya, tetapi untuk dipatuhi. Seperti itu. Jadi kita biasakan
Kawan-kawan di APSEK mereka menjadi gagah, menjadi wibawa manakala dia izin Pak, mohon maaf pasnya dipakai. Itu wajib seperti itu bahasanya. Kendati pun dia tukang aspal, tukang cangkul pasir, tukang cangkul apa. Nah, makanya setiap orang yang masuk di bandara harus diketahui oleh APSEK. Jadi apakah benar mereka itu bekerja di situ atau gimana? Mungkin ya 75% ke atas. Tetapi apakah benar kita sudah menerapkan aturan? Itu yang penting. Itu ya untuk kita ketahui bersama. Terus yang ketiga, saya mohon untuk absensi. Ini mohon maaf karena di setiap akhir tahun, ini sudah mau menjelang akhir tahun, semestinya kita punya namanya penilaian evaluasi setiap tahun kepada kawan-kawan yang tenaga honor atau kontrak. Ya saya amati pada waktu pulang berebut-rebut jam 3 tepat pulang. Tapi pada waktu masuk ada jam setengah 8, ada jam sebenarnya jam 7 mungkin ya. Tapi ada jam setengah 8, ada ini, tapi pulang berebut-rebut sampai jam 3. Mestinya yang kami terapkan di admin ya si Desi ya, kan kalau dia telat datang, pulangnya agak lambat. Supaya tadi umpamanya 7,5 jam dalam arti administrasinya, absensinya tercover di situ kan. Nah, jadi dia tidak lebih cepat pulang gitu kesannya. Tapi umpamanya seharusnya jam 7, dia masuk jam 7.30 atau jam 7.25. Mestinya dia jam 3.25 umpamanya kan seperti itu gitu loh. Jadi kalau penghitungan terakhir dia tepat jadi waktunya. Kita hanya secara administrasinya. Nanti itu akan berimbas pada waktu evaluasi terakhir. Sekian persen si A, sekian persen si B, seperti itu. Itu yang kita maksudkan. Jadi kalau sampai akhir nanti penilaian itu bagus. Jadi tidak ada telat apa cepat pulang gitu kan. Karena saya perhatikan ya kalau masuk pagi itu banyak kan terlambat gitu kan. Tapi pulangnya jam 3 berebut-rebut. Jam 3 1 menit pun hampir tidak ada. Padahal dia masuk tadi lewat gitu kan. Itu mohon menjadi perhatian kita bersama. Kami evaluasikan untuk itu ya. Karena nanti saya sudah ngomong juga sedikit dengan Pak Kabandara kemarin. Apakah ke depan kita buatkan tim, tetapi tentu ada tim walaupun kami tidak bentuk, tapi tetap ada penilaian untuk itu. Seperti itu ya. Untuk perpanjangan kontrak ke depan. Itu maksudnya. Oke, baik. Itu yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf manakala ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, ucapkan dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Apel Senin telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Berlipat. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Kuat. Gerak. Tegak. Terus. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Aman.